Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, memperkirakan Indonesia akan dilanda La Niña. Badai La Niña terjadi di tanah air pada Desember 2021 hingga Februari 2022. BMKG pun meminta masyarakat bersiap menghadapi La Niña. Menurut BMKG, berbagai bencana berpotensi terjadi saat La Niña, seperti banjir bandang, puting beliung, hingga tanah longsor. Dilansir dari tribunnews.com dalam artikel berjudul BMKG minta peringatan dini tentang La Niña tak dianggap sepele, bukan untuk menakut-nakuti, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, meminta agar peringatan dini tentang kemunculan La Niña tidak disepelekan begitu saja. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, mengatakan, peringatan dini yang disampaikan bukanlah untuk menakut-nakuti masyarakat. Hal itu disampaikan Dwi Korita saat rapat koordinasi nasional, Rakornas, untuk mengantisipasi dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi La Niña dan potensi bencana hidrometeorologi, Jumat, 29 Oktober 2021. Peringatan dini yang dikeluarkan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan jeda waktu yang bisa dimanfaatkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mengingat fenomena cuaca dan iklim bisa diperkirakan, ujar Dwi Korita. Dilansir laman BMKG. Sebelumnya, BMKG telah menyampaikan peringatan dini untuk waspada terhadap datangnya La Niña menjelang akhir tahun ini. Berdasarkan monitoring terhadap perkembangan terbaru dari data suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, saat ini nilai anomali telah melewati ambang batas La Niña, yaitu sebesar -0.61 pada dasarian Oktober 2021. Kondisi ini berpotensi untuk terus berkembang menjadi La Niña yang diperkirakan akan berlangsung dengan intensitas lemah, sedang, setidaknya hingga Februari 2022. Ancaman La Niña berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, dan sebagainya. Dwi Korita meminta pemerintah daerah serius menanggapi peringatan dini La Niña yang dikeluarkan BMKG, guna meminimalisir dampak dan kerugian yang lebih besar. Mohon kepada daerah untuk tidak menyepelekan peringatan dini La Niña ini. Jangan sampai melupakan upaya mitigasi dan fokus pada penanggulangan pasca kejadian. Mitigasi yang komprehensif akan bisa menekan jumlah kerugian dan korban jiwa akibat bencana hidrometeorologi, ungkap Dwi Korita. Dwi Korita menyebut, statistik kebencanaan saat ini didominasi oleh peristiwa-peristiwa bencana yang terkait dengan cuaca iklim. Ia menyampaikan, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2020, kejadian bencana angin ribut puting beliung, banjir, longsor dan kekeringan mencapai 79% dan 83% dari total bencana yang tercatat. Hal tersebut menegaskan bahwa kesiapsiagaan mutlak diperlukan atas jenis bencana ini karena frekuensi kejadiannya yang sangat dominan. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, meminta BPBD di 34 provinsi untuk mengambil langkah kesiapsiagaan menghadapi fenomena La Niña ini. Hal ini bertujuan untuk mencegah maupun menghindari dampak buruk bahaya hidrometeorologi. Peringatan dini yang dikeluarkan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan jeda waktu yang bisa dimanfaatkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, mengingat fenomena cuaca dan iklim bisa diperkirakan, ujar Dwi Korita, dilansir laman BMKG. Sebelumnya, BMKG telah menyampaikan peringatan dini untuk waspada terhadap datangnya La Niña menjelang akhir tahun ini. Berdasarkan monitoring terhadap perkembangan terbaru dari data suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, saat ini nilai anomali telah melewati ambang batas La Niña, yaitu sebesar -0.61 pada dasarian Oktober 2021. Kondisi ini berpotensi untuk terus berkembang menjadi La Niña yang diperkirakan akan berlangsung dengan intensitas lemah, sedang,
setidaknya hingga Februari 2022. Ancaman La Niña berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, dan sebagainya. Dwi Korita meminta pemerintah daerah serius menanggapi peringatan dini La Niña yang dikeluarkan BMKG guna meminimalisir dampak dan kerugian yang lebih besar. Mohon kepada daerah untuk tidak menyepelekan peringatan dini La Niña ini. Jangan sampai melupakan upaya mitigasi dan fokus pada penanggulangan pasca kejadian. Mitigasi yang komprehensif akan bisa menekan jumlah kerugian dan korban jiwa akibat bencana hidrometeorologi, ungkap Dwi Korita. Dwi Korita menyebut, statistik kebencanaan saat ini didominasi oleh peristiwa-peristiwa bencana yang terkait dengan cuaca iklim. Menyampaikan, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2020, kejadian bencana angin ribut puting beliung, banjir, longsor dan kekeringan mencapai 79% dan 83% dari total bencana yang tercatat. Kesiapsiagaan mutlak diperlukan atas jenis bencana ini karena frekuensi kejadiannya yang sangat dominan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, meminta BPBD di 34 provinsi untuk mengambil langkah kesiapsiagaan menghadapi fenomena La Niña ini. Hal ini bertujuan untuk mencegah maupun menghindari dampak buruk bahaya hidrometeorologi. Kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat ini merujuk pada informasi BMKG mengenai potensi La Niña di Indonesia yang dapat terjadi pada periode Oktober 2021 hingga Februari 2022. Fenomena tersebut merupakan anomali iklim global yang dapat memicu peningkatan curah hujan. Catatan historis menunjukkan bahwa La Niña tahun 2020 menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi curah hujan bulanan di Indonesia hingga 20% sampai dengan 70% dari kondisi normalnya, pesan Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta. Kesiapsiagaan tidak hanya pada sisi pemerintah ataupun aparatur di tingkat kecamatan dan desa, tetapi juga masyarakat. Prasinta menekankan perlunya dukungan BPBD untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di lokasi rawan bencana. Ia juga mengharapkan BPBD untuk melibatkan masyarakat dalam pengaktifan tim siaga bencana. Silahkan dukung channel ini dengan like dan